Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radhiyallahu an syekhina al-qutbil maktum al-barzakhil ma'lum al-khatmil muhammadil ma'lum sayyidina Abil Abbas Ahmad bin Muhammadin Tijani wa alihi ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa khulafai muqaddami asba'ihi minat taqalain amin. Ayyuhal waladuhu anak ba'dal yaumi ing dalem sakwise ikilah dina. Ba'dal yaumi ing dalem sakwise ikilah dina. Ba'dal yaumi ing dalem sakwise ikilah dina. Jadi untuk mengatakan hari ini itu bisa mengatakan hadzal yaum atau hadanya dibuang. Al-yaum. Mata al-yaum. Itu artinya hari ini. La tas'al ojo takon sapa sira. La tas'al ojo takon sapa sira ni ing ingsun. Ma ing perkara askala kang muskilaken apa ma askala kang muskilaken apa ma askala kang muskilaken apa ma alaika ing atase sira illa bilisanil janani kejaba kelawan lisan ati. Kejaba kelawan lisan ati. Ini ungkapan luar biasa sekali. Seorang guru Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kepada muridnya, mulai dari hari ini jangan pernah menanyakan lagi sesuatu dengan ucapanmu, tapi tanyakan kepadaku dengan hatimu. Sakit. Hari tanggat nih, punya pertanyaan, maraton guru nih. Langsung, subhanallah, saya sudah paham semua. Karena menanyakan dengan hatinya. Ini kalau bukan wali ya tidak bisa kayak gini. Liqaulihi ta'ala krono pengendikani Allah ta'ala. Liqaulihi ta'ala krono pengendikani Allah ta'ala. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum lan lamun sak temene wong akeh sabaru iku padha sabar sapa wong akeh. Hatta takhruja sehingga metu sapa sira. Hatta takhruja sehingga metu sapa sira ilaihim maring wong akeh. Lakana mongko yekti ana apa annahum sabaru khairan iku luwih bagus selahum kadue wong akeh. Andaikan mereka mau bersabar sampai engkau keluar kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Waqbalan rimo sapa sira nasihatal khadiri ing nasihati Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir itu ada yang mengatakan beliau adalah nabi, ada yang mengatakan beliau adalah wali. Dua pendapat, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Alaihissalam. Hina qala ing dalem nalikane dawuh sinten Nabi Khidir. Ini ceritanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Fala tas'alni. Nggih, kita baca fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Cerita Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kata fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Fantalaqa hatta idza. Yang pertama apa? Rakibah.
Fala tas'al mongko ojo takon sapa sira. Fala tas'al mongko ojo takon sapa sira. Ni ing ingsun an syai'in saking suci-wici. Hatta uhdita singgo ngandani sapa ingsun laka maring sira minhu saking syai' dzikran ing pitutur. Kamu ndak usah tanya sebelum tak kasih tahu. Jangan tanya sebelum tak kasih. Nabi Khidir itu disebutkan di kitab Nurul Dhalam syarahnya Aqidatul Awam. Barang siapa mengetahui nama, kunya, laqab dan nama abahnya dakhalal jannah. Barang siapa yang mengetahui namanya, nama ayahnya, laqabnya, kunyahnya dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Namanya Balya, nama abahnya Malkan, laqabnya Khidir, kunyahnya Abul Abbas. Abul Abbas Khidir Balya bin Malkan. Wala tasta'jil lan ojo kesusu sapa sira hatta tablugha sehingga tumeka sapa sira awanahu ing mongsone syai' yukshaf mongko den buka apa syai' laka maring sira wa tara lan ningari sapa sira hu ing syai'. Dan jangan terburu-buru sampai datang waktunya engkau akan dibuka oleh Allah dan engkau akan mampu melihatnya. Sauri bakal paring weruh sapa ingsun, atau uri itu bakal paring ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira tanda ingsun. Fala tasta'jilun mongko aja padha kesusu sapa sira kabeh, tapi khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan terburu-buru, kesusuan, hampir tidak bisa sabar, selalu terburu-buru. Bahkan ketika naik motor, naik mobil, lampu merah, lampu kuning itu siap-siap, kata pelajaran SD, lampu kuning adalah siap-siap. Tapi orang-orang enggak, pokok kuning gas, karena memang terburu-buru. Fala tas'al mongko ojo takon sapa sira, ni ing ingsun. Ndak usah tanya. Qoblal waqti ing dalem sadurunge waktu. Watayaqan lan yakina sapa sira annaka ing sak temene sira la tasilu iku ora bakal tumeka sapa sira illa bisaidi kejaba kelawan lumaku, karena engkau tidak akan sampai kecuali dengan perjalanan. Mbak tidak bisa sampai di rumahnya kecuali dengan perjalanan. Andaikan ada yang mengatakan sudah sampai rumah tapi tidak melakukan perjalanan, maka itu cuma mimpi. Nanti bangun ya, kok ada di pondok lagi. Ini harus melakukan perjalanan. Liqaulihi ta'ala karena dawani Allah ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Awalam yasiru ana to ora lumaku sapa wong akeh fil ardi ing dalem bumi fayanzuru mongko ningali sapa wong akeh. Habis jalan dia akan melihat banyak hal. Ayuhal waladu anak. Ini bacanya yang banyak itu. Kapan ya hatam ini? Kalau hatam kan sudah waktunya istirahat.
Billahi, demi Allah. Intasir lamun lumaku sapa sira. Taro mongko bakal ningali sapa sira al ajaiba ing pira-pira keajaiban fi kulli manzilin ing dalam saben-saben panggonan. Jika engkau berjalan niscaya engkau akan melihat banyak hal yang menakjubkan di dalam perjalananmu. Dalam setiap tempat, setiap persinggahan akan melihat banyak keajaiban. Ini namanya sair ilallah, yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa budzulan ngerahakeno sapa sira. Abdzulan ngerahakeno sapa sira. Ruhaka ing ruh sira, ruhaka ing ruh sira. Ruh adalah jiwa atau sesuatu yang membuat tubuh manusia bisa hidup. Karena ketika ruh tidak ada pada jasad, maka jasad tidak akan bisa hidup. Sehingga yang perlu kita didik, yang perlu kita perhatikan dengan betul adalah ruh. Karena jasad akan meninggalkan kita di dunia, setelah kita meninggal jasadnya sudah. Tapi ruh tetap ada, dan akan mengalami perjalanan hidup yang sangat panjang ruh. Fa inna ra'sa hadzal amri karena sak temene pokoke ikilah perkara. Karena sak temene pokoke ikilah perkara. Karena sak temene pokoke ikilah perkara badlur ruhi iku ngerahaken ruh. Jadi kerahkan seluruh ruhmu, seluruh jiwamu, ruhmu. Ruh. Hanya orang Arab itu, saya dulu pernah ketemu sama anak muda. Anaknya salah satu dosen di Al-Azhar Syarif Mesir. Waktu dia ke Indonesia, usianya mungkin lebih muda dari saya, 1 tahun atau 2 tahun. Karena saya melihat dia lebih muda, tidak mungkinlah saya tanya tentang ilmu kepada dia. Ya sudah, tak tanya-tanya tentang masalah yang tidak-tidak. Kamu kan orang Mesir. Orang Mesir kalau manggil kekasihnya itu apa biasanya? Ya ruhi. Hanya ya ruhi, ya ruh jiwaku. Kama qala kaya oleh ngendika, sudah ndak manfaat. Kama qala kaya oleh ngendika. Sinten Dunnun al-Misriyu kang bangsa Mesir. Dunnun al-Misri, seorang ulama sufi rahimahullahu taala. Li ahadi talamidatihi maring salah siji pira-pira murite Dunnun al-Misri. Beliau pernah berkata kepada salah satu muridnya, in qadarta lamun kuwasa sapa sira, in qadarta lamun kuwasa sapa sira, ala badlir ruhi ing atase ngerahaken ruh, fata'ala mongko rinyo sapa sira, wa illa lamun ora fala tashtagil mongko ojo katungkul sapa sira biturrahati sufiyati kelawan pira-pira kebatilane pira-pira wong ngaku sufi, kelawan pira-pira kebatilane wong kang ngaku sufi. Kata Dunnun al-Misri, kalau kamu mampu memberikan ruhmu, memberikan jiwamu, mencurahkan jiwamu, maka kemarilah. Tak apa-apa kamu nyantri ke saya, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak bisa untuk memberikan hatimu, memberikan rohmu, ya tidak usah lah. Dan jangan pernah kamu sibuk dengan hal-hal batil yang dilakukan oleh orang-orang yang ngakunya sufi. Ayuhal waladuhu anak, ini saat temene ingsun ansohu iku paring nasihat sapa ingsun, iku paring nasihat sapa ingsun. Wahai anak, ka ing sira, awakmu tak nasihati le ya. Bidhamaniyati asya'a kelawan 8 pira-pira suci-wici. Ada 8 nasihat untukmu.
Iqbal nrimo sapa sira ha ing tamaniyat asya. Jadi iqbal itu artinya ada dua. Ada iqbal fi'il amar, ada iqbal masdar. Iqbal masdar. Kan ada orang namanya iqbal. Kalau iqbal fi'il amar, maka artinya terimalah. Iqbal, terima. Nah, jadi kayak dia dikasih nama Iqbal agar orang-orang mampu menerima dia. Iqbal. Tapi bisa Iqbal dari masdar aqbala yuqbilu iqbala. Iqbal adalah menghadap. Menghadap. Maka menghadap. Ya biar orang-orang menghadap atau dia menghadap pada hal yang benar. Iqbal. Minni saking ingsun. Di alla yakuna supaya yento ora ono. Supaya yento ora ono apa ilmu ka ilmu sira. Ilmu ka apa ilmu sira. Khasman iku musuh alaika ing atase sira. Khasman iku musuh alaika ing atase sira. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, agar ilmumu tidak menjadi musuhmu kelak di hari kiamat. Ta'malu kang lakoni sapa sira minha saking thamaniyah arba'atan ing papat. Yang 4 kamu harus mengamalkan. Wa tada'u lan ninggalaken sapa sira minha saking thamaniyah arba'atan ing papat. Yang 4 amalkan, yang 4 tinggalkan. Bukan 8-8-nya semua mboten. Yang 4 lakukan, yang 4 tinggalkan. Ammal lawati anapun utai piro-piro perkara tada'u kang ninggal sapa sira fa ahaduha mongko iku utai salah sijine allawati mongko iku utai salah sijine allawati. Yang pertama yang harus kamu tinggalkan Allah tunadhira iku yen to ora debat sapa sira. Iku yen to ora debat sapa sira ahadan ing wong siji. Fi mas'alatin ing dalem siji masalah. Mastata'ta selagine kuwasa sapa sira. Mastata'ta selagine kuwasa sapa sira. Li anna fiha krana sak temene iku ing dalem mas'alah li anna fiha krana iku li anna fiha krana sak temene iku ing dalem munadharah dari tunadhirin nadhara yunadhiru munadharatan afatin apa pira-pira panca baya. Apa pira-pira panca baya. Baya, panca baya. Panca baya ini adalah madharat, atau akan ada musibah, akan ada keburukan, itu namanya panca baya. Ini bahasa zaman dahulu. Panca baya. Tak tahu panca itu apa? Panca baya. Orang sekarang tidak tahu panca boyo, tapi kalau boyo tahu. Surabaya. Boyo artinya kathiratan kang akeh. Karena akan banyak resikonya. Fa ismuha mongko utawi dosane munadharah
Akbaru iku luwe gede, akbaru iku luwe gede min naf'iha tinimbang manfaati munadharah. Kamu jangan pernah mendebat seseorang dalam suatu masalah semampumu, karena berdebat itu lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Sudah, tidak perlu debat, tidak perlu diskusi. Habis maulid di masjid, datang ketemu saya seseorang bilang begini, orang-orang itu ngapain baca maulid di masjid? Masalahnya Pak, ada apa? Itu orang-orang tidak tahu ilmu tajwid. Saya bilang, hubungannya tajwid sama maulid apa? Ya kan baca maulid juga harus pakai tajwid. Kata siapa? Tajwid itu wajib. Saya bilang, tajwid itu cuma wajib ketika kita baca Al-Quran. Selain baca Al-Quran tidak wajib. Kalau andaikan tajwid itu wajib, maka niscaya orang-orang santri-santri yang belajar ilmu nahwu itu seringkali salah ketika menerangkan fi'il dan fa'il. Ada fi'il ja'a, fa'ilnya zaidun. Ja'a teko zaidun sopo zaid. Ja'a ini anak-anak adalah fi'il, zaidun adalah fa'ilnya. Maka kalau kita memang betul wajib pakai tajwid, maka guru yang menerangkan nahwu seperti itu salah. Kenapa? Karena ja'a bacaan mat wajib muttasil harus dibaca 2,5 alif. Wah, Ustadz ini tidak pintar tajwid, ini ngajar nahwu tidak bisa ini. Ja'a zaidun, tidak begitu Pak Ustadz. Bacanya ja'a zaidun, harus dun, tidak boleh dun. Ja'a zaidun, dun tidak ada di Arab, dun itu tidak ada. Agak kasihan lah. Terus dia ngomong lagi, intinya kepingin maulid ini bubar dari muka bumi ini. Kemudian dia mengatakan, tapi kan masalahnya itu sekarang banyak orang-orang yang juga baca qasidah, baca sholawat itu nadanya itu loh tidak sesuai sama artinya. Kadang artinya sedih, nadanya ceria. Kadang lagunya ceria, lagunya sedih. Sehingga tidak cocok kata dia. Ya namanya juga orang Pak, namanya juga orang. Mereka sudah baca sholawat sudah baik. Kalau tidak percaya ya itu mereka memang tidak paham artinya. Andaikan paham artinya, mereka akan bisa menyesuaikan antara mana nada sendu, mana nada bahagia. Karena mereka tidak tahu ya sudah, biarkan saja. Tugas kita cuma ngasih tahu mereka bahwasanya ini artinya begini, ini artinya begini, ini artinya begini. Karena kita tidak pernah mengajari mereka, ya mereka tidak tahu mana yang sedih, mana yang bahagia. Buktinya Bapak sendiri seringkali tadarus di tempat-tempat, di musola-musola, di masjid-masjid. Tapi kenapa Bapak tidak pernah mengingatkan orang-orang yang melagu, yang melantunkan lafaz Al-Quran ketika ngaji? Sampeyan tahu Al-Qari'atu mal-Qari'ah itu nerangkan apa? Kan nerangkan kiamat. Tapi ada orang yang ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. Dia enak-enak no ngerti. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Sing ngrungokno, wah, enak ya, nyaman ini. Padahal isinya kiamat. Kiamat itu, kiamat. Harusnya sedih kan itu, harusnya sedih. Enggak. Tuh ya gitulah. Memang kita kekurangan itu. Kalau kita punya rumah, terus rumah tersebut ada tikusnya, maka tugas kita adalah bunuh tikusnya. Jangan bakar rumahnya gara-gara di rumah ada tikus. Waduh, ini enggak benar, sudah bakar saja rumahnya. Jangan. Kalau kita punya maulid yang sudah bagus, orang-orang masih belum sempurna, maka kita perlu menyempurnakan. Bukan maulidnya yang dihilangkan. Pak, Bapak. Untung saya tidak berkata kasar itu. Tua-tua bodoh itu. Untung saya baik hati. Aduh.
Enggak lah, enggak. Makanya apa ditekankan lagi oleh Imam Ghazali bahwasanya debat itu madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Idhiya krono utawi munadhara, krono utawi munadhara manba'u kulli khuluqin iku sumbere saben-saben akhlak dzamimin kang ino. Karena debat itu adalah sumber dari setiap akhlak yang tercela. Contohnya apa? Karyai kayak riya. Jadi orang menang debat, saya sudah menang debat 75 kali. Tidak pernah kalah. Riya kan? Sehingga dia kayak debat itu adalah profesi yang penting bisa mengalahkan orang lain. Bukan mencari kebenaran, bukan menunjukkan seseorang kepada jalan Allah. Al-hasadilan hasud. Semakin hasud. Kalau kalah debat, awas ya. Besok kalau ketemu lagi saya akan mencari dalil yang lebih kuat dari ini. Besok kalah kamu. Al kibrilan sombong. Al kibrilan sombong. Sombong nih sombong. Oleh sombong nih. Ini bahasa Madura ini sombong. Sombong. Al-hikdilan hikat hikat sama hasud itu hampir sama. Al-hikdilan hikat wal-adawatilan permusuhan wal mubahatilan bangga-banggaan wa ghairiha lan liyani kabeh wa ghairiha lan liyani riya hasad kibr hikat adawa mubaha. Karena setiap kali ada lafaz yang banyak, ketika tidak bisa dijamakkan maka jamaknya pakai muannas. Karena kullu jam'in muannasun. Kullu jam'in muannasun. Na'am yo. Law waqa'a lamun tumibo. Mas'alatun opo mas'alah bainaka ing dalem antarane sira wa baina syaksin lan ing dalem antarane awa-awaan. Kamu punya masalah dengan seseorang, au qaumin utawa kaum, kamu punya masalah dengan sekelompok kaum. Wa kana lan ono opo iradatuka kekarepan sira fiha ing dalem munadhara antudhira iku yento mertelaaken yadhara napa ya ngene an yadhara iku yento pertelo al haqqu apa perkara hak wala yadhi'u lan ora sia-sia apa hak jaza mongko wenang al bahthu apa bahas. Kalau memang kamu di dalam perdebatan di antara ada perselisihan antara kamu dan orang lain atau sama sekelompok orang dan kamu ingin menunjukkan mana yang hak mana yang batil, jangan sampai yang hak ini dianggap batil oleh orang-orang dan jangan sampai yang batil dianggap hak oleh orang-orang, maka boleh untuk diskusi. Tetapi litil kal iradati iku kaduwe mengkono-mengkono kekarpan alamatane utawi tondo loro. Tapi keinginan tersebut memiliki dua tanda. Jadi jangan pernah mengaku-ngaku bahwasannya kamu ingin menunjukkan perkara yang hak sebelum mengetahui dua tanda ini. Apa tanda yang pertama? Ihdahuma utai salah sijine alamatan. Allah tufarriqa iku yen to ora bedaaken sapa sira. Baina ayyang kasyifa ing dalem antarane yen to kabuka
ing dalam antarane yen to kabuka al haqqu apa perkara hak. Al haqqu apa perkara hak. Ala lisanika ing atase lisan sira. Ala lisanika ing atase lisan sira. Aw ala lisani ghairika utawa ing atase lisane liyane sira. Utawa ing atase lisane liyane sira. Tanda yang pertama, bahwasanya engkau itu tidak pernah membedakan antara kebenaran keluar dari mulutmu atau kebenaran dari lawan bicaramu. Jadi sama. Jangan sampai sakit hati ketika kalah debat. Wah, dia menang, saya kalah. Jangan. Kalau kalah ya sudah, berarti dia benar, mungkin dia benar. Yang penting di dalam berdebat kita cuma ingin kita tahu siapa yang benar. Kita tahu siapa yang benar. Dan Masya Allah, ada beberapa orang yang memang bisa menguasai di dalam urusan ini, sehingga di dalam setiap diskusinya tampak sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah. Saya lihat beberapa video milik Al-Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri, beliau seringkali diskusi dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau, tapi beliau kayaknya setiap perdebatan mesti kayak menunjukkan adab, menunjukkan cinta, tidak boleh ada permusuhan. Bahkan beliau seringkali debat dengan orang-orang yang garis keras atau orang-orang yang apa ya bahasanya, kayak tidak mau berkerudung, wanita-wanita gitu. Dia tetap ngobrol di acara-acara TV Arab. Bahkan ada yang menakjubkan lagi, ngobrol sama pendeta Kristen Ortodok Mesir, santai itu, saling adab, saling menghormati satu sama lain. Itu luar biasa. Kita debat ya tidak bisa, pokok kadang sering kali mengucapkan hal-hal yang kotor, ucapan-ucapan kotor. Kamu ini tolol, bodoh, tidak pernah baca kitab, tidak pernah. Beliau Masya Allah. Akan ada salah satu orang yang diskusi dengan beliau, wanita tidak pakai kerudung, tapi waktu acara itu akhirnya mau berkerudung, cuma kerudungnya ya tidak rapi ya, pokok gini sudah. Akhirnya beliau bilang, sebenarnya saya ini Habib, saya tidak pakai kerudung, cuma karena acaranya ini dengan jenengan saya mau pakai kerudung. Ini Habib Ali Al-Jufri, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, jangan sampai kehadiran saya ini membuat Anda terpaksa di dalam pakai kerudung. Jangan, saya mohon maaf, saya tidak mau menzalimi Anda. Jadi beliau itu tidak ingin ada orang yang pakai kerudung dalam keadaan terpaksa. Jadi dia harus pakai kerudung dalam keadaan mencintai kerudung itu. Beliau menekankan, saya lebih suka orang-orang yang belajar Al-Quran, tidak menghafalkan, cuma dia cinta Al-Quran, daripada dia menghafalkan Al-Quran tapi terpaksa. Yang penting dia cinta dulu, nanti kalau cinta apapun dia lakukan untuk mendapatkannya. Ya, Habib Al-Jufri gitu. Pelajaran sangat berharga sekali. Sehingga ini cara berdebat, cara berdiskusi. Wasaniyatu utai kang kaping pindho, wasaniyatu utai kang kaping pindho. Ayakuna iku yen to ono al-bahthu apa pembahasan. Fil khala'i ing dalam persepen. Berdiskusi di tempat sepi, berdua. Ahabba iku luwe den demeni, ahabba iku luwe den demeni ilaika maring sira min ayyakuna tinimbang yen to ono op al bahats fil malai iku ing dalem keramaian. Jadi berdiskusi face to face, dua orang saja, tidak ada orang lain,
itu lebih baik daripada berdiskusi di hadapan banyak orang. Karena biasanya ketika seseorang tampak di hadapan banyak orang, dia seringkali ingin menang, seringkali ingin tampak cerdas, seringkali tidak menginginkan kebenaran muncul dari orang lain. Wasma' ini. Jadi tandanya dua itu ya. Yang pertama, dia tidak membedakan kebenaran baik dia keluar dari dia atau dari lawan bicaranya. Yang kedua, dia lebih suka berdiskusi di tempat sepi daripada di tempat yang ramai. Ingin mengingatkan temannya yang suka berkata kotor, jangan sampai di depan orang banyak, kamu ini memang orang tidak punya adab, tidak berpendidikan, ngomong kotor terus, dan ini dan ini dan itu di hadapan banyak orang, kan malu dia. Tapi menasihati yang paling baik, nanti didatangi dia, Mbak, betapa indahnya jika keindahan jenengan ini ditambah dengan keindahan ucapan. Jangan sampai keindahan jenengan ini menjadi buruk gara-gara ucapan jenengan yang tidak baik. Ya, semoga Mbak berkenan untuk memperbaiki ucapannya, misalkan seperti itu. Karena orang rata-rata tidak suka dimarahi. Iya kan? Ada yang hobi dimarahi. Saya kalau dimarahi itu kayak serasa terbang ke langit gitu. Oh, indahnya dimarahi. Ada gitu. Dimarahi langsung seneng. Wah. Amarahmu itu lebih manis daripada Silver Queen. Ada yang seperti itu. Nah, ada lah. Yang ngamuk itu, meskipun dia salah itu biasanya kalau dimarahi tetap ya tersinggung atau seringkali melakukan pembelaan. Seperti yang saya ceritakan, saya pernah melihat anak kecil, saya pernah mengajak dia untuk qobliyah atau ba'diyah. Qobliyah, sholat. Jangan main saja, ayo sholat. Tidak mau dia, pancet. Tetap tidak mau sholat. Tapi kalau kita panggil, kamu kan yang anak pintar yang biasanya sholat itu. Iya. Langsung itu. Jadi kayak kita tahu bahwasanya anak kecil itu juga pengen dipuji. Wasma' lan ngrungokno sira, wasma' lan ngrungokno sira. Ini ing sak temene ingsun. Azkuru iku nutur sapa ingsun. Laka maring sira. Ha huna ing dalem ikilah panggonan. Jenengan mbak-mbak bisa bilang huna di sini atau ha huna. Mbak, acaranya di mana? Huna. Cukup ya. Kita bilang acaranya di mana? Ha huna. Di sini. Huna atau ha huna. Kalau di sana tinggal diberi ka. Hunak. Di mana hunak? Atau hunalik. Kalau orang Jawa punya 3. Kene, kono, kono. Kene, kono, kono. Masa disa kasa. Kasa itu lebih jauh. Jangan. Pokoknya kalau arah itu, masya Allah, jangan pernah percaya sama orang Madura. Saya sempat kecewa beberapa kali. Kemarin bersama Syarif, masya Allah. Nyampe di Sampang, ada Habib dari daerah Sumeneb menawarkan Syarif ini untuk datang ke rumah beliau. Syarif, maukah Syarif pergi ke rumah saya? Lu di mana rumahmu? Karibuna. Gini tangannya gini, itu pakai gini. Ya dekat di sini. Terus bilang ke saya, gimana kita kunjung ke sana? Syarif, jauh gitu. Lu kata dia dekat sih, dekat. Masya Allah dekat. Kita sekarang di Sampang.
Beliau di Sumenep, ujung Madura, kira-kira 3 jam atau 4 jam. 3 jam 4 jam. Tapi dia begini, ya orang Madura itu pokoknya dekat begini. Sehingga ada teman saya yang membedakan antara dekatnya orang Madura. Kalau dia bilangnya dekat gini, berarti ya benar-benar dekat. Tapi kalau di mana rumahnya? Oh, dekat. Dekat di sini. Kalau di sini ya sudah berkilo-kilo itu dekat. Di sini. Dekat. Sehingga jangan heran. Katanya dekat, pokok sama-sama Madura, dekat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun kalau jalannya baik. Kalau jalannya rusak ya. Jadi gitu. Terus hauna faidatan ing faidah. Wa'lam lan wuru sapa sira. Anna su'ala ing sak temene takon anil muskilati saking pira-pira kemuskilan ardu maradil qalbi iku mentoaken penyakit ati ila tabibi maring dokter. Sesungguhnya tanya tentang muskilah, sesuatu yang tidak difahami, sesuatu yang menjadi problem. Itu bagaikan kita menyodorkan diri kita kepada seorang dokter untuk menyembuhkan penyakit hati kita. Wal jawabu utai jawab lahu maring soal. Al jawabu utai jawab lahu maring soal sa'yun iku lumaku li islahi maradihi maring beneraken penyakit qalb. Sedangkan menjawabnya itu adalah memperbaiki penyakit hati. Wa'lam lan wuru sapa sira annal jahilina ing sak temene pira-pira wong kang bodho. Al mardha kang loro, orang bodoh-bodoh yang sakit. Apa qulubuhum pira-pira atine al jahilin, orang yang bodoh yang hatinya sakit. Hati sakit atau sakit hati itu ketika memang hatinya masih penuh dengan sesuatu akhlak-akhlak yang buruk, itu namanya sakit hati yang benar-benar sakit hati. Wal ulama utai pira-pira ulama, al ulama utai pira-pira ulama, al atibba'u iku pira-pira dokter. Al atibba'u iku pira-pira dokter. Para ulama adalah dokternya. Para ulama adalah dokternya. Wal alimu utawi wong alim annaqisu kang kurang. Orang alim tapi kurang kealimannya. La yuhsinu iku ora bagusaken sapa alimun naqis al mu'alajata ing nambani. Orang yang ilmunya kurang tetap tidak bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan. Al alimu utawi wong alim al kamilu kang sempurna. Kamil, sempurna. La yu'aliju iku ora nambani sapa al alimu kamil kullamaridin ing sekabehane wong loro. Orang yang alim, yang benar-benar alim itu tidak bisa mengobati seluruh orang yang sakit.
bal yu'aliju balik nambani sapa al-alimul kamil man ing wong yarju kang arep-arep sapa man qabulal mu'alajati ing nerima den tambani as-salahi lan den beneraken. Jadi seorang dokter itu cuma bisa menyembuhkan orang yang mau diobati. Orang yang mau diobati. Dokternya sudah ahli, obatnya sudah lengkap. Ternyata yang sakit tidak mau diobati, ya Pak Gun sakit. Sampean sakit apa? Diabetes. Oh ya sudah, jangan konsumsi banyak gula ya. Kalau makan jangan makan nasi, makan saja jagung, makan jagung. Tapi dia tidak mau, pancet minum yang ada gulanya. Terus makannya ya tetap makan yang tinggi gula. Terus bagaimana dia mau sembuh itu? Sakit sudah mau diobati sama dokternya, dia bilangnya gini, oh tak usah nekat, obat nekat tak usah, yang menyembuhkan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu istirahat. Dokternya kan bingung, berdering sakit nggak nekat, ya sudah buru pergi saja, nggak usah kesini. Hanya orang yang sakit dia harus nurut sama dokternya. Wa idza kanat lan ing dalem nalikane ono, al-illatu apa penyakit muzminatan iku penyakit tahunan, apa penyakit yang sudah lama. Aw akiman utawa mandul. La takbalu kang ora nrimo apa ilat al-ilaja ing den obati. Kalau penyakitnya sudah puara, sudah dari dulu kala penyakitnya, sudah dari kecil yang sudah tidak bisa diobati, atau orang yang sudah mandul. Tapi kadang mandul bisa diobati. Ini mandul yang permanen itu. Fa hadaqatu tabibi angka iku utawi cerdasi dokter fihi ing dalam ilaj an yaqula iku yen to ngucap sapa tabib hadza utawi iki wong layak balu iku ora nerima sapa wong al ilaja ing den obati, den tambani. Ini penyakitnya sudah tidak bisa diobati ya. Fala tastaghil mongko ojo ketungkul sapa sira fihi ing dalem hadza bimudawatihi kelawan ngobati hadza. Nggak usah, kalau sudah divonis oleh dokter nggak bisa diobati ya sudah, nggak usah sibuk-sibuk ngobati dia. Li'anna fihi karena sak temene iku ing dalem tastaghil fihi bimudawatihi tadyi'al umri, apa nyak-nyakaken umur. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk diobati, masih saja diobati, itu namanya menyia-nyiakan umur. Ada orang yang sudah mati, sudah memang tidak ada harapan untuk hidup lagi karena sudah mati, tidak usah diobati. Ini mungkin perlu disiram air untuk hidup, jangan. Sudah mati ya mati. Karena orang yang mau mengobati orang yang sudah mati itu menyia-nyiakan umur dia, sia-sia umurnya.
Suma'lam nuli kari-kari weruwa sapa sira anna maradul jahli ing sak temene penyakit bodoh ala arba'ati anwa'in iku ing atase papat pira-pira macam. Jadi ketahuilah bahwasanya penyakit bodoh itu ada 4 hal. Bodoh itu ada 4. Yang pertama ahaduha utai salah sijine arba'atu anwa' yaqbalu ikun rimo opo ahaduha al-ilaja ing den tambani al-baqi utai kangkari layak balu iku ora nrimo apa al-baqi. Sebagian bisa diobati, sebagian tidak bisa diobati. Amal ladzi anapun utawi barang, amal ladzi anapun utawi barang layak balu kang ora nrimo apa alladzi al-ilaja ing den obati, sesuatu yang tidak menerima untuk diobati fa ahaduha mongko iku utawi salah sijine kok wonten fa ahaduha amal ladzi la yakbalu fa ahaduha mongko utawi salah sijine alladzi la yakbalu. Meskipun ini mudzakkar tapi diposisikan seperti muannats. Man iku wong kana kang ono apa su'aluhu takoni man wa'tiraduhu lan i'tirad wa'tiraduhu lan ora cocoki man komplain itu i'tirad an hasadihi iku saking hasudiman wa bugdihi lan benci man. Kalau orang itu tanya atau ndak terima cuma gara-gara dia hasud atau dia benci, fakullama mongko semangsanin jawab, fakullama tujibu mongko semangsanin jawab sapa sira hu ing man bi ahsanil jawabi kelawan luwih bagus-baguse jawaban, bi ahsanil jawabi kelawan luwih bagus-baguse jawaban wa afsahihi lan luwih fasih-fasih jawab wa awdahihi lan luwih jelas-jelasi jawab fala yazidu mongko ora nambahi lahu maring man zalika apa mengkono-mengkono jawab illa bughdon kejaba ing bendu wa adawatan lan permusuhan wa hasadan lan hasud. Orang yang kalau memang dari awal itu sudah benci, maka setiap kali dia tanya dan engkau menjawab meskipun jawabannya sangat baik, sangat indah, sangat memuaskan, tetap dia tidak akan bertambah kecuali tambah benci, tambah memusuhi, tambah hasud. Ada syair mengatakan wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyya wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyya. Ini populer gak ya? Pernah dengar ya? Anggap saja pernah. Ainur ridho, pandangan seseorang yang sudah ridho, yang sudah mencintai, yang sudah ridho. Angkuli aibin kalilatun akan menutup segala aib, akan menutup segala cacat, kekurangan, tertutup. Ada seorang mbak, contoh saja, sangat mencintai Caca.
Ya ada salah seorang caca sangat mencintai sekali sampai ketika sang caca ini melakukan kesalahan yang dianggap oleh orang lain adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, dia tetap mungkin maksud dia itu begini, mungkin maksud dia bukan begitu, mungkin ini cuma salah paham saja, kan nonton gitu. Tapi bayangkan ketika ada orang yang selanjutnya, kama anna aina sukti tubdil masawiya, kalau sudah pandangannya itu sudah benci, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang dia benci itu tidak akan pernah tampak baik. Oh, itu paling cuma pencitraan, hatinya tidak kayak gitu. Itu di hadapan saya itu baik, padahal di belakang itu dia sangat memuji saya, kan nonton dia nonton. Karena memang awalnya benci, bahkan kalau sudah benci ya tetap akan yang mbak nggak nyambung nih mbaknya. Kalau sudah benci ya sudah, tidak akan bisa melihat apapun menjadi baik. Terus fatoriku mengko utahi carane Allah tastaghila iku yen to ora ketungkul sapa sira, Allah tastaghila iku yen to ora ketungkul sapa sira bijawabihi kelawan jawab man sudah jangan pernah menjawab. Faqad kila mongko teman-teman den ucapaken kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Harokati mbak, kecepatan ya no panggil kullul adawati qad, kayak orang-orang di kampung, orang tua itu turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adzaka an hasadi. Pakai nada itu, nada orang kampung yang biasanya baca burda sebelum pengajian. Gelul. Enggak, 1, 2, 3. Kok nggak kayak orang-orang tua ya? Iya, padahal khas sampai sekarang. Daiman abada. Saya masih ingat itu dok. Kalau di kampung-kampung kenapa harus abada itu? Kullul adawati utai saben-saben permusuhan. Qaturja ikut teman-teman den arep-arep. Qaturja ikut teman-teman dan Arab izalatuha apa ilangi adawah. Setiap permusuhan masih bisa diharapkan untuk hilang, masih bisa diharapkan untuk damai. Illa adawataman kejaba permusuhane wong ada kang musuhi sapa man ka ing sira an hasadi saking hasud. Setiap permusuhan masih bisa diharapkan untuk hilang kecuali permusuhan seseorang yang memusuhimu karena hasud. Maka dari itu di dalam surat Al-Falaq yang paling terakhir itu Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari kulli hasidin idza hasad. Hasudnya orang-orang yang hasud. Itu sangat berbahaya orang yang hasud. Sayang bagi
Angka sayukja. Antu ridho apa yen to mingu sapa sira anhu saking man. Tahu minggu? Nanti minggu berpaling. Watatruka lan ninggal sapa sira hu ing man ma'a maradihi sertane penyakit iman. Kalau ada orang macam itu ya sudah tinggalkan saja, berpalinglah dari dia, biarkan dia tetap sakit, enggak usah dipedulikan. Qala ngendika sinten Allah Taala fa'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya fa'rid mongko mingu sapa sira fa'rid mongko mingu sapa sira fa'rid mongko mingu sapa sira amman saking wong tawalla kang mungkur sapa man al dzikrina saking zikir ingsun an dzikrina saking zikir ingsun, berpalinglah dari orang yang berpaling dari zikir kepadaku. Walam yurid lan orang ngarepaken sapa man walam yurid lan orang ngarepaken sapa man illal hayatad dunya kejaba ing keuripan dunya. Illal hayatad dunya kejaba ing keuripan dunya. Berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dariku, yang mana mereka cuma menginginkan kehidupan di dunia ini, hidup di dunia ini. Wal hasudu utai wong kang hasud bikulli ma kelawan saben-saben barang, bikulli ma kelawan saben-saben barang yaqulu kang ngucap sapa hasud wa yaf'alu lan nglakoni sapa hasud yuqidu iku ngurupaken sapa hasud jadi orang yang hasud itu bahasa Arabnya hasid. Kalau sampai disebut hasud berarti dia sangat hasud. Jadi hasudnya sudah kelas dewa, level dewa, sudah sangat hasud. Jadi ada 6 wazan yang bisa menjadikan lafadz itu semakin kuat artinya. Supaya kurang ya. Fa'ulu, fa'ilun au fa'ilu ya. Likathratin fa'alun au fa'ulu. Fa'ilun au mif'alun au fa'ilu. Sigat mubalaghah ada 6. Fa'alun, fa'ulu, fa'ilun, mif'alun, fa'ulu. 5 ternyata. Hasud. Jadi sangat hasud. Fi zar'i amalihi ing dalem tanduran amali hasud. Karena orang yang hasud dengan setiap ucapan dan pekerjaannya dia akan menyalakan api di tanaman amalnya. Amal itu kayak tanaman, kalau dia hasud dia membakar tanamannya sendiri sehingga tidak bisa panen. Hati-hati jangan pernah hasud. Lihat temannya ya biasa aja, itu tidak usah iri. Saya lihat ini banyak uangnya, dia lebih cantik daripada saya, hasud. Dia lebih cerdas daripada saya, hasud. Dia lebih banyak makannya daripada saya, hasud. Dia lebih banyak tidurnya daripada saya, hasud. Tidak terima saya dia makannya banyak. Ya kalau berbuka bersama ya mulailah perlombaan. Tapi tidak ada di Pondok Putri, katanya tidak ada. Tidak ada. Cepet-cepetan mangan, ini nonton. Nek cepet-cepatan turu, wonten. Kama qala kaya oleh ngendika.
An-Nabiyyu sinten Kanjeng Nabi alaihi salam al-hasadu utawi hasud. Al-hasadu utawi hasud yakulu iku mangan apa hasud. Yakulu iku mangan apa hasud. Al-hasanati ing pira-pira kebagusan. Al-hasanati ing pira-pira kebagusan kama takulu kaya oleh mangan. Kama takulu kaya oleh mangan an-naru apa geni. An-naru apa geni al-hataba ing kayu bakar. Hasud itu makan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi intinya sama-sama menghilangkan. Wasani kasih lama ya. Kasih lama. Masya Allah, Masya Allah. Mbaknya mulai tadi. Ini nggak berkah ini, jangan nggak berkah. Jam 6 ini, jam 6 lewat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana fa'kulla ma'allamtana bijahi al-Mustafa habibina barik lana fi kulli ma a'taitana washrah lana ya Rabbana sudurana sahil lana ya Rabbana umurana wala tu'assir Rabbana maqsadana urzul jami'ana bima yanfa'una la tasruki dunya bi jawfi qalbina udnafsana litab'il khasmi shaykhina fa'innahu afdalu man yaquduna ighfir lana ya Rabbana dhunubana warham jami'ana bi kulli waqtina salli wa sallim linnabi syafi'ina wa alihi wa sahbihi qudwatina salli wa sallim linnabi syafi'ina wa alihi wa sahbihi qudwatina